Halo teman-teman, untuk hari ini kita akan coba lihat momentum yang akan terjadi di MLPL, di mana hari ini sempat turun hingga 2% dan naik 2% dan closing ya di 0%. Sama seperti transaksi di hari yang sebelumnya. Untuk volume transaksi hari ini cukup baik karena volume transaksinya lebih tinggi daripada hari yang sebelumnya. Untuk hari ini sekitar 1,7 juta lembar. Menurut saya target price untuk besok, jika teman-teman lihat di sini, asing juga sudah mulai masuk dan kita bisa melakukan tes setting sell di 360. Selanjutnya mungkin teman-teman bisa melihat di video saya yang sebelumnya juga saya pernah bahas untuk MLPL. Jadi teman-teman dengan candlestick doji seperti yang terjadi di hari ini, teman-teman bisa melakukan setting sell di 360. Kalaupun seandainya besok ternyata transaksi terjadi seperti pada tanggal 28 bulan 10 tahun 2021, menurut saya teman-teman bisa masuk di hari esok dan masang setting sell di hari berikutnya. Tetap ada risiko karena kita tidak tahu apakah volume transaksi di esok ini memang benar-benar tinggi, tapi kita tunggu saja momentum yang akan terjadi di multipolar. GTSI yang hari ini sempat naik hingga 13%, namun closing hanya plus 4%, yaitu di 72, dengan volume transaksi yang cukup besar dari bulan 10 hingga bulan 11 ini. Teman-teman lihat di sini, menurut saya, dan asing juga sudah mulai masuk di emiten ini. Menurut saya GTSI teman-teman bisa melakukan transaksi hit and run, mengambil cuan singkat, yaitu terutama untuk teman-teman yang sudah di dalam, melakukan setting sell di 73. Kenapa saya bilang 73? Kita belajar dari transaksi yang terjadi di tanggal 28 bulan 9 tahun 2021, di mana emiten ini sempat naik hingga 11%, namun di esok harinya ternyata emiten ini opening saja sudah minus 1% dan closingnya di harga ARB. Nah, untuk itu teman-teman besok perhatikan jika transaksi yang terjadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat itu cukup banyak, maka teman-teman bisa langsung ambil posisi sell ataupun sudah melakukan setting sell di waktu sebelum transaksi. Namun jika teman-teman melihat ternyata transaksi cukup sepi pada saat pukul 9, sebaiknya teman-teman ambil tindakan cepat untuk menghindari kejadian seperti yang terjadi di tanggal 29 bulan 9. Ini untuk menghindari teman-teman cut loss di emiten ini. Walaupun saya masih melihat adanya momentum untuk tektok di emiten ini, namun saya rasa teman-teman harus membatasi risiko karena sebentar lagi sudah Windows dressing dan menurut saya emiten-emiten LQ45 merupakan pilihan yang bagus untuk teman-teman bisa hold dari tanggal 1 hingga tanggal 30 di bulan 12. Atau teman-teman punya settingan tanggal lain, silakan sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Saran saya seperti yang tadi, bermain cepat saja di emiten ini dan pastikan kembali apakah emiten ini besok bergerak
atau tidak dengan melihat frekuensi dari transaksi emiten ini. Tempat risiko. Truk menurut saya cukup oke teman-teman, walaupun hari ini closing di harga ARB dan naik hingga 14%, volume transaksinya hingga mendekati 3 juta lembar, dan asing juga sudah masuk walaupun sedikit selama 3 hari ini. Namun saran saya, karena memang closingnya di ARB, saya tidak menyarankan teman-teman untuk mengakumulasi atau masuk ke emiten ini. Saya sudah hitung tadi, truk sendiri average price-nya itu berada di 181 dan closingnya di 163. Ini ada selisih 11%, sekitar 11% dari average price-nya, harga rata-rata emiten ini. Jadi kalaupun seandainya saham ini akan digerakkan, menurut saya teman-teman tunggu saja sampai emiten ini tidak closing di harga ARB ataupun terjadi pantulan. Saran saya sih memang ketika ARB, di situ kita memantau apakah ada pergerakan, namun jika tidak, dan sebaiknya teman-teman mengabaikan emiten ini. Untuk teman-teman yang scalping di emiten ini, menurut saya akan ada potensi ketika nanti emiten ini tidak closing di harga ARB. Tempat risiko teman-teman, candlestick shooting star yang terjadi di emiten ini, walaupun average price-nya masih cukup tinggi, tapi sebaiknya teman-teman ambil posisi wait and see di truk. BCIP naik hingga 17%, closingnya di ARB di harga 120. Dan teman-teman lihat di sini, asing sudah masuk dan volume transaksi cukup besar. Karena ini wajar, kita anggap wajar karena memang naik hingga 17%, teman-teman. Jadi menurut saya untuk emiten ini dengan volume transaksi hingga 10 juta lembar, saran saya teman-teman sama seperti truk tadi, menunggu momentum saat emiten ini mampu closing tidak di harga ARB. Seperti itu, ataupun teman-teman melihat seperti yang terjadi, yang saya jelaskan tadi di truk, sampai emiten ini benar-benar terlihat ada pantulan, baru situ masuk. Saya tidak menyarankan untuk mengakumulasi emiten ini, karena saya melihat walaupun dengan average price 143 dan closing di harga 120, berarti ada selisih sekitar 10% dari average price-nya. Menurut saya emiten ini masih dalam range distribusi. Jadi teman-teman silakan melakukan wait and see jika ingin masuk ke emiten ini. Saya rasa cukup sekian teman-teman. Terima kasih. Tempat risiko. Salam cuan.